graduate yang keterima di program MBA ITB dan UGM sekaligus. Di video kali ini aku bakal share pengalaman pribadi aku waktu daftar di ITB, dari persyaratan, tes, sampai FGD. Aku juga bakal kasih tips dan trik biar kalian bisa lebih siap dan punya peluang lebih besar untuk lolos. So, stay tune! Biasanya program MBA itu khusus bagi profesional kan, yang punya pengalaman kerja atau bisnis minimal 2 tahun gitu biasanya. Tapi di ITB ini bisa nih khusus buat kita yang fresh graduate atau baru kerja 1-2 tahun, kita bisa ambil jalur yang profesional MBA atau biasa YP disingkatnya. Tapi kalau misalkan udah profesional ada namanya Eksekutif MBA. Kalau kalian punya bisnis dan lagi running bisnis, ada yang namanya Entrepreneurship MBA. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan apa minat kalian. Terus durasi kuliahnya di ITB itu cuma 1,5 tahun. 3 semester panjang dan 1 semester pendek. Untuk UKT itu 1 semester 27,5 juta. Tapi biaya semester pendek itu lebih murah, kayak cuma belasan juta gitu. Nah, MBA ITB ini ada 2 lokasi, di Bandung dan di Jakarta. Aku pribadi lebih pilih Bandung. Sebelum daftar, kamu harus siapin beberapa dokumen dan syarat penting. Yang pertama, ijazah S1. Make sure kamu punya, karena nggak bisa kalau cuma pakai surat keterangan lulus. Yang kedua, transkrip nilai dari semester 1 sampai akhir, dan ini juga transkripnya harus official dari ijazah gitu loh. Yang ketiga, statement of purpose. Yang keempat, TPA Bappenas atau UPDA ITB minimal skornya 475. Yang kelima, ELPT ITB minimal skornya 90 dan wajib dari ITB. Yang keenam, surat rekomendasi dari dosen atau atasan. Yang ketujuh, bukti pembayaran pendaftaran sebesar 750.000. Yang kedelapan, bukti asuransi kesehatan aktif atau ya udah boleh sih BPJS juga, asuransi kesehatan kamu lah apa aja. Yang ke-9, untuk jalur entrepreneurship harus ada business proposal. Nah, semua dokumen ini tuh harus diupload ke halaman pendaftaran online ITB sebelum deadline. Dan penting banget untuk submit tepat waktu, karena beberapa kali kemarin juga aku sempat error di M-Bankingnya, jadi kayak harus dipersiapkan gitu, jangan sampai mepet. FYI, MBA ITB itu bukannya 2 kali dalam setahun, intake Februari dan intake September. Jadi nggak kayak S1 gitu loh yang cuma buka setahun sekali. Kan aku cantumin ya. Ting! Yang harus kalian persiapkan dari jauh-jauh hari adalah TPA dan juga ELPT ITB. TPA itu adalah tes potensi akademik, dan di ITB tuh bisa menerima 2, yaitu TPA Bappenas juga UPDA ITB. TPA Bappenas itu sekitar 600-an harganya, kalau UPDA ITB itu lebih murah, cuma 400, tapi cuma bisa dipakai untuk daftar ke ITB aja. Aku waktu itu ambil TPA Bappenas karena sekalian dipakai buat daftar UGM juga. Tipsnya, banyakin latihan logika, numerik, dan verbal reasoning. Latihannya pakai buku TPA apapun atau website latihan apapun gitu. Lanjut ke ELPT ITB. Nah, ini penting banget karena ITB tidak menerima sertifikasi bahasa Inggris apapun. Nah, kamu bisa pilih tesnya online atau offline. Sebenarnya formatnya ya sama-sama sih, mirip TOEFL, listening, structure, sama reading. Tingkat kesusahannya menurutku lebih mudah ELPT ITB sih daripada TOEFL ITP. Terus statement of purpose itu harus ditulis dengan jujur dan nunjukin passion kamu. Untuk surat rekomendasi, kamu butuh 2, bisa dari dosen atau atasan. Karena waktu itu posisinya aku masih fresh graduate, jadi aku ambil rekomendasi dari yang pertama dosen yang sering membimbing aku, pembimbing lomba gitu selama kuliah. Yang kedua profesor yang pernah berkolaborasi riset bersama aku. Pilih pemberi rekomendasi yang benar-benar kenal kamu secara akademik atau profesional, dan juga yang kalau bisa mungkin cari yang namanya udah bagus gitu. FGD atau Focus Group Discussion itu adalah tahapan diskusi kelompok yang jadi penilaian soft skill kamu, dan ini adalah part yang bikin semua orang deg-degan karena di sini kita mendiskusikan business case menggunakan full bahasa Inggris. Nah, FGD ini yang pertama terdiri dari 5-10 orang dalam satu grup. Terus kita dikasih satu topik business case, terus kita diskusi selama sekitar 1,5 jam dan harus full bahasa Inggris. Terus kalian tuh make sure masuknya 5-10 menit sebelum FGD dimulai. Jangan telat karena online, jadi harus benar-benar siapin internet. Jangan sampai kelempar pas lagi FGD. Terus harus on cam nih. Kalau misalnya nggak on cam itu bakal nggak lolos. Dan yang lucu itu yang kayak aku kayak ih gemas gitu.
harus pakai outfit business attire. Nah, waktu itu ada prof yang bantu moderatoring dan evaluating ya, jadi cukup kondusif. Tipsnya gimana nih FGD pakai bahasa Inggris lagi gitu. Tips belajarnya dari aku, yang pertama belajar pakai business case terkini. Kalian bisa carilah di Google business case dari Harvard kayak, dari mana kayak, banyak. Terus belajar cara kerja bisnis dan siapa sih orang-orang di balik perusahaan gitu. Biar kita tuh bisa menalar dengan baik kasus dari sebuah bisnis tersebut. Aktif kalau misalkan ditanya dan kita harus tahu jawabannya. Pas lagi FGD harus dengerin orang lain dan kasih tanggapan yang nyambung gitu. Kita harus pakai argumen yang logis dan contoh nyata. Kalian pas lagi FGD itu jangan sampai ngepotong orang ya. Maksudnya kita harus menjaga etika diskusi. Oh iya, ini juga sih penting banget. Kalian harus make sure udah bisa speaking. Jadi harus latihan dulu sama orang atau latihan sendiri boleh. Karena FGD itu benar-benar full bahasa Inggris dan ya udah kita membahas kasus bisnis gitu. Buat kamu yang mungkin ragu daftar karena background kamu bukan dari manajemen, don't worry, aku juga bukan dari jurusan manajemen, tapi aku bisa lolos karena aku niat belajar dan nyiapin semua dokumen dengan baik, nyiapin juga buat FGD dengan baik. Jadi kuncinya ya harus latihan, percaya diri, kita harus punya dokumen-dokumen. Kalau kamu ada pertanyaan seputar proses daftar MBA ITB lainnya, FGD atau pengisian statement of purpose, tulis di komen, nanti aku bisa buatin video lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang lagi cari info tentang MBA ITB. Semoga kamu keterima dan kita bertemu di kampus. See you! Thanks for watching, bye!